Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi vektor dan operasi-operasi vektor. Nah, dimulai dari yang pertama adalah terkait daripada definisi vektor. Nah, vektor secara umumnya adalah suatu kuantitas atau besaran yang mempunyai besar dan arah. Nah, secara grafis, suatu vektor itu ditunjukkan sebagai potongan garis yang mempunyai arah. Nah, seperti pada gambar yang kemudian berada di samping ini. Nah, besar atau kecilnya vektor itu ditentukan oleh panjang atau pendeknya potongan garis. Nah, sedangkan arah vektor itu ditunjukkan dengan tanda anak panah seperti gambar di samping. Selanjutnya, kita akan membahas terkait daripada jenis-jenis vektor. Nah, di sini tertulis beberapa jenis-jenis vektor itu sendiri. Nah, vektor yang pertama jenisnya adalah vektor posisi. Nah, dalam definisi, vektor posisi merupakan vektor yang memiliki titik awal di 0. Nah, dapat ditulis dalam bentuk kolom 0, titik 0 atau vektor kolomnya. Nah, serta berakhir pada titik A dengan komponen A1, A2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di poin yang kedua ada yang namanya vektor satuan. Nah, vektor satuan adalah sebuah vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Nah, dapat ditulis seperti ini, di mana vektor V dengan komponen V1 dan V2 yang ditulis secara terurut. Nah, selanjutnya yang ketiga juga ada yang disebut sebagai vektor 0, yaitu vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya itu berhimpit. Nah, suatu vektor 0 memiliki panjang 0, di mana arah dari vektor 0 tidak tentu. Misalkan vektor AA, vektor BB, vektor CC, dan semacamnya. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai vektor 0. Lalu yang keempat, ada yang namanya vektor basis. Nah, dalam pengertiannya sendiri, vektor basis merupakan vektor satuan tegak lurus, di mana dalam vektor ruang R2 atau dimensi 2 terdapat dua vektor basis, yaitu vektor basis yang searah dengan sumbu X dinamakan vektor I. Nah, vektor I ini dapat ditulis dengan I sama dengan 1,0 yang ditulis secara mendatar. Lalu, vektor basis yang searah dengan sumbu Y dinamakan vektor J. Nah, vektor J ini dapat ditulis dalam bentuk J sama dengan 0,1 secara mendatar. Sedangkan dalam vektor 3 dimensi atau R3 memiliki vektor basis seperti yang tertera dalam simbol-simbol di bawah ini ya. Kayak tadi ya, vektor I itu dengan komponen-komponennya 1,0,0. Nah, ditulis secara mendatar dalam kolom. Juga vektor J sama dengan komponennya yaitu 0,1,0. Nah, ditulis juga secara mendatar atau dalam bentuk vektor kolom. Nah, serta vektor K. Nah, vektor K ini juga sama ya, di mana komponen-komponennya ini ditulis secara mendatar. Komponen-komponennya itu ada 0,0,1. Selanjutnya adalah operasi-operasi vektor. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas terkait operasi vektor pada R2 atau 2 dimensi. Nah, proses penjumlahan serta pengurangan vektor pada R2 disebut resultan, merupakan sebutan untuk hasil dari penjumlahan pada dua vektor atau lebih. Nah, penjumlahan pada vektor tersebut juga bisa dilakukan dengan aljabar dan dapat juga dilakukan memakai cara penjumlahan komponen yang berposisi sama atau seletak. Nah, misalnya seperti yang tertera di bawah ini, di mana vektor A itu dapat disesuaikan dengan komponennya yaitu A1 dan A2 yang ditulis secara terurut dalam kolom. Juga pada vektor B disesuaikan dengan komponen-komponennya yaitu B1, B2 yang tertulis secara terurut dalam kolom. Maka dalam bentuk penjumlahannya, vektor A itu dijumlahkan dengan vektor B dan disesuaikan komponen-komponen yang berada pada vektor A itu ditambah dengan komponen-komponen yang berada pada vektor B. Nah, dalam bentuk tulisannya A1 itu ditambah dengan B1, A2 itu ditambah dengan B2. Nah, teknik penulisannya pun sama, yaitu secara terurut dalam satu kolom. Hal ini juga itu berlaku pada pengurangan vektor. Jadi, apa yang terjadi pada penjumlahan vektor juga diberlakukan hal yang sama pada pengurangan vektor. Nah, sama seperti penjumlahan yang di atas, nah di mana perbedaannya itu terletak pada pengurangannya saja.
Nah, di sini ya kita akan membahas pengurangan pada vektor R2, di mana vektor A itu dikurangi dengan vektor B, dan disesuaikan dengan cara penulisan komponen-komponen yang berada pada vektor A itu dikurangkan dengan komponen-komponen yang berada pada vektor B. Nah, misalnya seperti ini, A1 itu dikurangi dengan B1, A2 dikurangi dengan B2. Nah, selanjutnya vektor pada R3. Nah, vektor yang terdapat pada ruang 3 dimensi atau R3 yaitu X, Y, Z, yang mana jarak antara dua titik vektor dalam ruang 3 dimensi dapat diketahui dengan rumus Pythagoras. Nah, dalam hal ini itu berlaku vektor basis R3 atau ruang dimensi 3, di mana vektor basis IJK adalah vektor basis pada arah positif sumbu X, Y, Z. Selanjutnya adalah operasi vektor pada ruang dimensi 3. Pada umumnya, operasi vektor pada R3 mirip dengan operasi vektor pada R2, yakni ada pengurangan, perkalian, hingga penjumlahan. Nah, di bawah ini merupakan bentuk daripada penjumlahan dan pengurangan pada vektor R3, di mana sama seperti yang kita ketahui sebelumnya, vektor A itu dijumlahkan terlebih dahulu dengan vektor B. Dalam penulisannya pun masih sama, yaitu menggunakan vektor kolom atau secara terurut, pun halnya dengan pengurangan pada vektor R3 gitu. Selanjutnya adalah perkalian vektor pada R3 dengan skalar. Nah, jika vektor serta K adalah skalar, maka perkalian vektor menjadi, nah di sini yang perlu kemudian kita ketahui, simbol daripada K itu sendiri adalah skalar. Nah, kalau di sini adalah vektor itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas terkait daripada perkalian vektor pada R3 dengan skalar, yang dimana kita dahulukan skalar itu sendiri yang dikalikan dengan komponen vektor atau vektor. Nah, disesuaikan dalam kolom vektor itu sendiri ditulis secara terurut, di mana skalar itu dikalikan dengan komponen vektor. Atau ditulis secara singkatnya di sini adalah K dikalikan dengan V1, K dikalikan dengan V2, dan K dikalikan dengan V3 atau seterusnya. Maksud daripada K di sini adalah sebagai konstanta atau bilangan real yang dikalikan dengan komponen-komponen vektor. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi vektor pada R2, yakni pada bahasan perkalian. Saya mempunyai contoh soal, yakni diketahui nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan 3, dan sudut AB sama dengan 45 derajat. Pertanyaannya, hasil dari A kali B adalah, nah, untuk penyelesaiannya, bisa kita mengetahui semuanya terlebih dahulu, di mana nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan 3, sudut AB sama dengan 45 derajat. Yang ditanyakan adalah, A kali B berapa sih? Nah, caranya, yang pertama, kita masukkan A kali B itu berapa? Dengan rumus A kali B cos theta. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah ditentukan. Nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan 3, dan nilai cos itu adalah 45 derajat. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan saja. 12 dikali nilai dari cos 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Nah, sekarang kita jumlahkan hasil keduanya. 12 dikali 1/2 akar 2 sama dengan 6 akar 2. Nah, hasilnya sangat kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Bisa dicoba di rumah. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkalian pada vektor R3, yakni perkalian vektor dengan skalar. Saya mempunyai contoh soal, yakni diketahui vektor A sama dengan 3-2, vektor B sama dengan 4-1, dan vektor C sama dengan -2-1. Jika 2 vektor A dikurangi 3 vektor B ditambah K vektor C sama dengan 0-4 dengan K bilangan real, maka nilai K adalah, nah, untuk mencari nilai K ini kita bisa memasukkan rumus yang sudah ada. Oke, kita masukkan nilai-nilai yang sudah ditentukan. 2 kita ambil dari sini, jadi kita masukkan nilai pada angka tersebut. 3-2 dikurangi 3-4-1 ditambah K-2-1
sama dengan 0 min 4. Nah, sekarang tinggal kita kalikan dan jumlahkan sesuai rumus yang sudah ditentukan. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Begitu juga seterusnya. 3 kali 4 sama dengan 12. 3 kali 1 sama dengan 3. Ditambah K dikali min 2 sama dengan min 2K. Dan 1 K dikali min 1 sama dengan min K, sama dengan 0 min 4. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan semuanya. Min 6 dikurangi 2K min 7 dikurangi min K sama dengan 0 min 4. Sekarang kita kurangin semuanya. Dari min 6 dikurangi min 2K sama dengan 0. Min 6 dikurangi 2K sama dengan 0. Maka min 6 kurangi 2K sama dengan 0 ini pindah ruas, sehingga K sama dengan min 6 dikurangi min 2, maka nilai K sama dengan min 3. Jadi nilai K adalah min 3. Selanjutnya adalah mengenai cross produk. Apa sih cross produk itu? Jadi, cross produk atau hasil kali silang merupakan hasil kali antara dua buah vektor di ruang dimensi 3, di mana akan menghasilkan suatu vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan. Atau dapat dikatakan bahwa perkalian silang antara dua vektor akan menghasilkan vektor baru yang arahnya tegak lurus dengan masing-masing vektor. Nah, selain perkalian nilai, perlu juga untuk memperhatikan hasil perkalian arah. Vektor dalam dimensi 3 ditunjuk oleh 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Ketiga sumbu tersebut masing-masing tegak lurus satu sama lain. Simbol arah vektor dalam dimensi 3 umumnya ditulis dengan I searah sumbu X, J searah sumbu Y, dan K searah sumbu Z. Sudut yang dibentuk antara vektor satuan I, J, dan K adalah 90 derajat, karena saling tegak lurus. Cara menentukan arah vektor satuan I, J, K dapat dilakukan melalui sebuah lingkaran dengan arah vektor satuan I, J, dan K. Urutan perkalian pada lingkaran yang searah dengan putaran jarum jam menghasilkan nilai arah positif, sedangkan urutan perkalian yang berlawanan arah dengan putaran jarum jam akan menghasilkan nilai arah negatif. Selain itu, untuk menentukan arah vektor dapat digunakan juga kaidah tangan kanan. Penentuan arah vektor pada perkalian silang dapat menggunakan kaidah tangan kanan yang melibatkan telapak tangan, 4 jari, dan ibu jari, di mana telapak tangan menuju arah vektor pertama yang akan dikalikan dan 4 jari menuju arah vektor kedua. Kemudian, arah vektor satuan hasil perkalian ditunjukkan oleh ibu jari. Berdasarkan persamaan yang berlaku pada perkalian silang vektor, dapat diperoleh dua kesimpulan. Yang pertama adalah perkalian silang antara vektor satuan yang sejenis menghasilkan nilai 0 karena sudut yang terbentuk adalah 0 derajat dan nilai sin 0 derajat sama dengan 0, sehingga perkalian vektor satuan yang sejenis akan sama dengan 0. Kedua, perkalian silang antara vektor satuan yang tidak sejenis menghasilkan arah vektor satuan yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari cross produk, di mana kita tahu cross produk itu kan merupakan perkalian silang dua vektor. Nah, contoh soalnya yaitu diketahui vektor P sama dengan 1, 2, minus 3, dan vektor Q sama dengan 0, 3, 2. Maka tentukan perkalian silang dua vektor dari vektor P dan vektor Q. Nah, di sini perkalian silang dua vektor itu seperti ini. Jadi tandanya tuh seperti ini ke sini, 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 ini dan ini ke sini. Nah, sehingga kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini kita dapatkan dari mana? Ini kita dapatkan dari 2 dikali 2i ditambah minus 3 dikali 0j ditambah 1 dikali 3k dikurangi dari sini, dari 0 dikali 2k plus 3 dikali minus 3i plus 2 dikali 1j. Nah, kemudian kita akan mendapatkan hasil seperti ini dari perkalian di sini. Di sini kita akan mendapatkan 4i plus 3k
dikurangi minus 9i plus 2j. Nah, setelah itu di sini i-nya kan ada 2, ada 4 dan 9. Jadi yang minus 9 ini kita pindah ruas ke sini, ke depan. Jadi minusnya itu hilang, sehingga di sini menjadi 4i plus 9i dikurangi 2j plus 3k. Sehingga perkalian silang dari faktor p dan faktor q itu akan menghasilkan 13i minus 2j plus 3k. Selanjutnya, kita akan membahas operasi perkalian dot dua vektor atau dot produk. Seperti pada pengertian di atas, vektor dapat kita sajikan dalam bentuk aljabar dan geometri, di mana dua vektor akan membentuk besar sudut tertentu. Nah, sudut tertentu dua vektor tersebut bisa kita hitung dengan cara menerapkan perkalian dot dua vektor atau dot produk. Contoh soal dot produk. Jika diketahui vektor P dan Q membentuk sudut 60 derajat dengan P bernilai 6 dan vektor Q sama dengan 5, maka tentukan nilai P dot Q. Maka kita gunakan rumus vektor P dot Q sama dengan P dikali panjang Q dikali cos theta. Nah, kan panjang vektor P dan Q-nya sudah diketahui, yaitu 6 dan 5. Terus cos theta-nya itu sebesar 60 derajat. 6 kali 5 sama dengan 30. Terus cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Jadi jawabannya adalah 15. Baik, saya akan menjelaskan tentang sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor dapat didefinisikan sebagai sudut yang terbentuk oleh dua vektor yang saling bertemu pada titik yang sama. Lalu, bagaimana cara kita mencari sudut antara dua vektor? Jika kita memiliki sebuah vektor, misalnya vektor A, kemudian vektor kedua bernama vektor B. Antara kedua vektor pasti membentuk sudut, misalnya sudut theta. Nah, bagaimana cara kita menentukan sudut theta ini? Sebelumnya, kita akan ingat definisi perkalian skalar dua vektor, yaitu vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta. Theta adalah besar sudut antara vektor-vektor yang dikalikan skalar ini. Nah, dari rumus ini, kita bisa memperoleh nilai cos theta. Vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A dibagi lagi panjang vektor B. Nilai cos theta berkisar dari negatif 1 sampai 1. Nah, setelah kita mempunyai nilai cos theta, maka besar sudut theta bisa kita tentukan dengan fungsi cos inverse, yaitu cos inverse nilai yang kita cari tadi. Cos inverse vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A dibagi panjang vektor B. Jadi, inilah rumus untuk menentukan besar sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor berkisar dari 0 derajat sampai 180 derajat. Jika nilai cos theta positif, maka sudutnya berada di kuadran 1. Jika cos theta negatif, maka sudutnya berada di kuadran 2. Jika cos theta negatif 1, sudutnya adalah 180 derajat. Jika cos theta 0, besar sudutnya adalah 90 derajat atau siku-siku. Dan jika cos theta bernilai 1, besar sudutnya adalah 0 derajat. Sekian penjelasan dari saya tentang sudut antara dua vektor. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Jadi, vektor A sama dengan 2i min j plus k di vektor kurungkan menjadi 2 min 1, 1. Vektor B sama dengan i plus j plus 2k di vektor kurungkan menjadi 1, 1, 2. Nah, jadi rumusnya adalah cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per besar vektor A dikali besar vektor B. Jadi, vektor A-nya 2 plus min 1 plus 1 dikali vektor B 1 plus 1 plus 2 per
besar vektor A, yaitu 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dikali besar vektor B 1 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 3 per akar 6 kali akar 6 sama dengan 3 per akar 36 sama dengan 3 per 6. Nah, 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Cos tetanya kan sama dengan 1 per 2. Cos berapa yang menghasilkan 1 per 2? Yaitu 60 derajat. Jadi, tetanya sama dengan 60 derajat. I went crazy over you.